sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy, tempat kita belajar cara tepat buat hidup yang sehat. Dan tentunya di acara kesehatan saya nggak mungkin sendiri, saya didampingi oleh dua sahabat saya selalu ya. Ini adalah dua praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes dan juga ada Ibu Rita. Hai, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Ya, sehat. Harus sehat. Nah, bersama kami di sini juga ada seorang bapak narasumber yang memang punya masalah ya. Ada angka-angka yang tinggi dari cek laboratoriumnya. Untungnya belum jadi komplikasi. Ya, bersama kami ada Pak Mukti. Pak Mukti, apa kabar? Wah, luar biasa. Terima kasih. Semangatnya luar biasa nih. Pak Mukti, kesibukannya apa aja nih, Pak? Kesibukannya setiap hari berdiri 8 jam di hadapan para peserta seminar. Wow. Oh, jadi apa nih Bapak ini? Trainer. Di bidang apa, Pak? Di bidang marketing dan bisnis. Wih, keren banget. Pak Mukti, Bapak mumpung ada di TV nasional, Pak, silakan mau menyapa keluarganya, anak mantu cucunya, silakan. Teman-teman, kolega, murid-muridnya, silakan disapa, Pak. Hai semuanya, apa kabar? Tetap sehat luar biasa. Jadilah sehat, jadilah fit, karena itu adalah harga yang paling berharga yang kita bisa miliki. Ya, kepada istri saya dan kepada saudara-saudara saya, salam hormat. Ya, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada saudara-saudara untuk bagaimana caranya hidup sehat. Terima kasih. Keren. Nah, dari tayangan video tadi tentang sebuah quotes yang mendalam dari Dalai Lama of Tibet. Ya. Gimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, memang itu Pak yang kadang-kadang kita lupa ya, kita lupa. Jadi kita terlalu terlalu sibuk, terlalu memforsir diri kita untuk mencari sesuatu. Gitu. Setelah sesuatu itu kita dapatkan, akhirnya sesuatu itu untuk membayar hal-hal yang kita lupakan, kan gitu. Sayangnya pengorbanannya sekarang jadi adalah kesehatan ya. Iya. Dikorbankan. Iya. Supaya makin jelas ada masalah kesehatan apa dengan Pak Mukti ini, yuk kita simak tayangannya. Mukti Wibawa. Di usianya yang kini mendekati 70 tahun, ia hanya berharap bisa hidup lebih sehat. Mukti bercerita, sejak ia masih muda, tubuhnya sudah memiliki kadar asam urat yang tinggi. Terkena itu saya tidak bisa jalan sama sekali. Saya sampai harus dipapah sama adik saya. Dan ini kulit ini dipegang aja sakit, bengkak merah gitu ya. Itu rasanya udah nggak enak banget. Kemudian seiring bertambahnya usia, masalah kesehatan Mukti kian bertambah. Ia didiagnosis mengidap hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Nah, riwayat darah tinggi juga saya dapat dari orang tua. Kalau kolesterol di atas 200, 250, 230 itu pernah. Dan beberapa waktu lalu,
Ia sempat dikatakan mengalami gangguan jantung karena dadanya berdebar-debar sangat kencang saat menaiki tangga. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, jantungnya masih dalam kondisi baik. Meski begitu, Mukti sadar bahwa ini sudah menjadi alarm berbahaya baginya. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Ia ingin masa tuanya ini dapat hidup tenang dan bahagia. Pak Mukti, rekor paling tinggi yang Bapak ingat tensi pernah berapa, Pak? Tensi, nggak ingat aku. Nggak ingat atau nggak mau mengingat-ingat? Iya, kadang-kadang suka nginget-nginget tambah stres. Nah, itu dia. Tadi di tayangan disebutkan suka nyeri berdebar-debar katanya. Yang waktu kerasa banget itu ketika ada training di sebuah dealer, lantai 4, yang nggak ada liftnya. Nggak pakai tangga, Bapak ke atas, ya. Jadi tangga terus bawa tas isinya laptop. Nah itu saya dapat warning dari jam yang saya pakai ini. Wah, are you okay? Gitu. Wah, ini jam saya pakai berapa ya? 8 tahun ya. Baru sekali itu kasih warning. Wah, hati-hati juga tuh ya. Tensinya tinggi, asam uratnya juga tinggi. Kalau lagi kamu bahkan jalan pun nggak bisa, betul Pak? Iya, lah itu kalau salah makan ya. Pak Mukti, silakan dijawab pernyataan ini dengan benar atau salah ya Pak ya? Iya. Penyakit asam urat dapat diakibatkan karena keturunan, benar atau salah? Betul. Bapak punya asam urat tinggi. Ya. Keturunan asam urat nggak? Dari orang tua? Iya. Siapa? Dari ibu saya itu. Jadi jawaban dari Pak Mukti sudah tepat. Baru benar Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang asam urat, ini berhubungan dengan pola makan, itu yang pertama. Ketika pola makannya ini tinggi purin, maka purin di dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi asam amino. Asam amino ini sebenarnya bermanfaat bagi tubuh, tetapi ada sisanya, yaitu asam urat. Jadi ketika asam urat ini produksinya berlebih, maka tidak bisa semuanya dibuang lewat ginjal, akan dialirkan di darah. Nah, ketika asam urat dialirkan di darah, salah satu efeknya bisa menimbun di sendi. Ini bisa terjadi penumpukan asam urat yang dapat membentuk benjolan pada sendi-sendi kecil. Ini sering disebut dengan topus. Dapat pemirsa lihat di sini. Ini khas merupakan banget ya? Khas ini banget merupakan topus. Topus adalah kristal asam urat yang menimbun di sendi-sendi kecil, biasanya pada jari kaki. Kemudian selain dari pola makan, asam urat ini juga dipengaruhi karena genetik. Dari penelitian yang ada gen yang memang membawa adanya peningkatan asam urat. Gen itu apa? Yaitu gen NLRP3. Jadi ketika seseorang punya gen tersebut, maka bisa terjadi gangguan pada metabolisme asam urat. Jadi bagi Anda yang punya riwayat asam urat, ayo lakukan pola hidup sehat dengan menjaga pola makan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan manajemen stres harus tetap dilakukan. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Bapak kan tensi tinggi, asam urat tinggi. Yang paling Bapak takutkan apa Pak? Ya itu, ya jangan sampai terjadi. Itu yang kamu bilang itu. Apa? Saya nggak boleh menyebut. Kalau menyebut berarti mengiyakan, no, mengharapkan. Takut afirmasi. Tapi ini warning buat Pak Mukti, karena sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar, pemirsa, kami periksa kondisi terakhir dari Pak Mukti. Tensinya Bapak 168/92. Jadi ini tinggi ya? Tinggi, karena Gimana? tadi pagi lupa minum obat. Loh, tensi itu obatnya nggak boleh ketinggalan loh Pak. Lah iya. Nah sebenarnya nggak hanya tekanan darah ya, kalau kita lihat dari pemeriksaan sebelumnya, kita temukan juga asam urat masih tinggi. Ya, kita bisa lihat pemeriksaan ini adalah 7,1 lebih dikit miligram sih, per Bu. desiliter. Iya. Tapi tetap tinggi lah. Tinggi dong, Tinggi dong. karena Pak Mukti mempunyai riwayat sebelumnya udah tinggi Iya. dan hari ini belum terkontrol. Solusinya adalah yang pertama melakukan perubahan gaya hidup sehat kan, dan diantaranya adalah perubahan pola makan. Kalau yang dibatasinya Pak Mukti udah sangat tahu nih pemirsa, mungkin pemirsa juga sebagian sudah ada yang tahu. Tapi apa yang harus ditingkatkan? Maka yang harus ditingkatkan adalah satu, asupan cairan. Cairan menjadi penting karena cairan inilah yang bertanggung jawab nanti membantu mengeluarkan asam urat dari dalam tubuh.
tubuh melalui ginjal nanti, difiltrasi melalui ginjal tersebut. Nah, selain asupan cairan adalah buat tubuh ini keseimbangan pH darahnya menjadi lebih basa. Jangan asam, karena kalau asam itu akan membuat asam urat itu makin tinggi, makin menggumpal ya, makin berat gitu. Nah, yang makanan yang bisa menghasilkan asam basa itu bisa kita temukan kalau dari karbohidrat itu dari jagung, bukan dari nasi. Kalau nasi itu sifatnya asam. Kemudian dari sayur-sayuran yang berwarna putih, yang berwarna orange. Dan kemudian dari buah-buahan yang berwarna juga. Nah, itu bisa membuat pH darah cenderung menjadi lebih basa. Tapi untuk kondisi Pak Mukti dan juga pemirsa yang memiliki tekanan darah tinggi, asam urat tinggi, tidak cukup dengan perubahan pola makan, juga pola olahraga, pola tidur, pola stres, dan penggunaan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini suatu alat yang diperuntukkan untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika digunakan di pergelang tangan kiri, maka dia akan menstimulasi titik-titik akupuntur ya, dan masuk melalui lapisan epidermis kulit kita, lapisan terluar, dan mencapailah ke pembuluh darah. Maka dia akan menstimulasi dinding pembuluh darah menghasilkan nitrit oxide. Jadi nitrit oxide ini adalah suatu zat yang sangat dibutuhkan oleh pembuluh darah kita untuk dia bisa menjadi elastis, untuk bisa kemudian ukurannya menjadi lebih lebar. Jadi kalau dia elastis dan ukurannya lebar, berarti sirkulasi darah lancar dong, dan tekanan darah menjadi lebih rendah, tidak akan menjadi tinggi lagi. Ini Pak Mukti diperlukan juga oleh pemirsa yang memiliki tekanan darah tinggi. Jadi penggunaan teknologi laser itu bisa mengontrol tekanan darah, dan itu akan membuat kemudian kualitas kehidupan kita akan meningkat. Nah, teknologi laser selain untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, ini juga dapat membantu untuk metabolisme. Caranya bagaimana? Yaitu dengan meningkatkan kerja mitokondria. Mitokondria ini adalah dapur energinya sel tubuh kita. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, akan mengambil gula, kolesterol, asam urat, ini akan diubah menjadi energi. Jadi hasilnya apa? Ketika kita menggunakan teknologi laser secara rutin, kolesterol, gula darah, asam urat terkendali, energinya jadi lebih meningkat. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami hipertensi, gula darah, asam urat, kolesterol tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. AccuLaser dari Gogomol ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, yaitu laser dan teknologi NMES. Dalam satu alat sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Nah, alat ini dilengkapi 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya gampang, ya. AccuLaser ini sehari 2 kali saja, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Ya Pak ya. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda, atau Anda juga bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau bisa juga Anda melakukan pemesanan melalui aplikasi Lagun by Gogomol. Silahkan Anda unduh ya di App Store maupun di Play Store sekarang juga, dan manfaatkan banyak sekali keuntungannya di sana. Dan di awal tahun 2025 ini, Gogomol meraih beberapa pencapaian yang luar biasa. Yang pertama adalah yang tadi, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001, yang artinya mutu dan kualitasnya sudah standar internasional. Yang ketiga, Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media. Ini adalah sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Yang keempat adalah pembukaan cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana. Oleh karenanya, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua yang punya semangat buat hidup sehat, yuk Anda kunjungi cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Jadi pemirsa, jadilah orang yang sehat. Perpanjang masa hidup Anda.
Jangan sampai usia panjang tapi kita hanya berbaring di ranjang. Yuk, jaga kesehatan, segera gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih di Go Healthy bersama dengan Pak Mukti Wibawa yang asam uratnya tinggi. Hai, buat Anda yang asam uratnya di atas 7, buat laki-laki atau yang di atas 6, buat yang perempuan. Sakit ya, lagi sakit ya sekarang kakinya ya. Emang enak hidup seperti itu? Enggak kan pemirsa? Makanya harus diatasi. Kira-kira kebiasaan hidup Bapak yang seperti apa yang membuat tensi sama asam uratnya tinggi? Memendam perasaan pada saat waktu kita istirahat, ya. Maksudnya Waktunya gimana? mau tidur gitu. Waktu mau tidur itu sudah blank aja pikirannya. Ya, jangan mikirin, wah tadi kok saya diginiin, tadi kok kalau dulu tega Bapak banget gitu? dia. Iya. Sebelum tidur malah mangkel hatinya. Hidupnya masih uring-uringan bahkan sesaat sebelum tidur, membuat kualitas tidurnya buruk nggak? Oh pasti. Jadi tidurnya nggak bisa nyenyak ya. Terbangun gitu, mimpi yang macam-macam gitu ya. Dan bangun pagi itu nggak fresh. Untuk usia-usia Bapak ini normalnya tidur paling aman adalah 6-7 jam. Nah, ketika kurang dari itu akan beresiko terhadap metabolisme. Nah, apa saja dampaknya ketika seseorang kurang tidur? Yang pertama adalah tensinya naik. Kemudian bisa mengganggu metabolisme tubuh dari gula darah, kolesterol. Nah, ini bisa meningkat. Jadi diabetes, hiperkolesterol juga bisa terjadi. Ketika kurang tidur, metabolisme akan menurun, dapat mengganggu dari proses penyerapan, bisa terjadi obesitas. Nah, ketika Hormon juga terganggu ya, Mas Yo ya? Benar sekali, Produksi hormon juga ya? akan menurun. Nah, ketika semua ini terjadi, maka kerusakan kardiovaskular ini dapat meningkat. Nah, kalau berbicara tentang produksi hormon yang menurun akibat kurang tidur, ini salah satu yang berpengaruh adalah produksi serotonin yang biasanya pada pagi hari dan melatonin yang biasanya diproduksi pada malam hari. Kenapa hormon ini penting? Karena ketika kurang dari melatonin akan terjadi gangguan tidur, kemudian akan terjadi penurunan kualitas hidup, bisa gampang lelah, kemudian masalah kesehatan mental, bisa terjadi stres dan depresi, kemudian ada gangguan metabolisme dan penurunan imunitas dan dapat meningkatkan resiko kardiovaskular. Kemudian ketika kekurangan serotonin akan dapat menyebabkan gangguan mood. Kemudian gangguan tidur juga bisa terjadi. Kemudian masalah kognitif, sulit konsentrasi, penurunan energi, mudah lelah dan dapat mengalami perubahan nafsu makan. Nah, teknologi laser ini akan menstimulasi hormon-hormon serotonin dan melatonin. Jadi ketika digunakan pada malam hari, maka melatonin ini akan ditingkatkan jumlahnya. Sehingga ketika melatonin meningkat, tubuh ini akan dapat masuk ke fase deep sleep. Nah, ini akan meningkatkan pertumbuhan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian pada pagi atau siang hari akan digunakan, ini akan meningkatkan serotonin. Ketika serotonin ini meningkat jumlahnya, maka efek di dalam tubuh adalah meningkatkan sirkulasi darah, kemudian kesehatan tulang juga akan terjaga dan tubuh akan lebih berenergi. Jadi begitu pentingnya hormon serotonin dan melatonin di dalam tubuh. Maka untuk teknologi laser ini kenapa harus digunakan sehari 2 kali? Karena maksudnya adalah untuk memperbaiki metabolisme, kemudian energi dan mood kita.
tahukah Anda asam urat bisa menyebabkan serangan jantung? Jadi asam urat ini kalau dia tinggi dia berada di dalam darah. Nah pada saat berada di dalam darah dia akan membawa kerusakan pada pembuluh darah. Mari kita lihat gambar berikut ini ya. Ada dua hal yang terjadi ketika asam urat itu tinggi di dalam pembuluh darah atau menumpuk ya. Nah ketika berlebih, ketika terjadi peradangan pada sendi, kelebihan asam urat itu pun ditemukan pada pembuluh darah. Pada saat terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah, maka asam urat itu akan menstimulasi terjadinya peradangan pada dinding pembuluh darah. Nah, kita paham dong kalau sudah ada peradangan, maka pembuluh darah itu akan lebih sempit, kemudian dia juga akan menjadi lebih kaku dan tentunya berdampak pada aliran darah ke jantung sehingga kerja jantung akan menjadi lebih berat. Nah, ini beresiko nih untuk terjadi fungsi jantung menurun gitu. Yang kedua yang terjadi adalah ketika asam urat itu tinggi, dia meningkatkan risiko terjadinya pembentukan plak atau sumbatan di dalam pembuluh darah. Maka akan terjadi kondisi serangan jantung. Sebaliknya ketika darah tidak kembali ke jantung, nah jantung tidak akan mendapatkan asupan gizi yang baik, oksigen yang baik juga untuk dia bekerja, maka dia juga akan terjadi penurunan fungsinya sendiri. Oleh karena itu, segera lakukan perubahan gaya hidup sehat dan kemudian gunakan teknologi laser dengan 3 kesatuan. Jadi menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan kiri, kemudian juga yang di intranasal dan juga NMES. Seperti apa sih manfaatnya Bu Rita? Ya, nah ini Pak Mukti dan pemirsa, ada extension yang kita gunakan di rongga hidung. Jadi ketahuilah bahwa di rongga hidung kita ini, di belakang hidung kita itu banyak sekali pembuluh darah yang ukurannya kecil-kecil. Dan semuanya itu nyambung ke pembuluh darah di otak. Jadi ketika kita rutin gunakan di intranasal, maka dia akan menstimulasi pembuluh darah yang kecil-kecil itu untuk menghasilkan nitrit oxide. Dengan demikian aliran darah ke otak akan menjadi lancar. Dan di otak itu juga akan mendapatkan oksigen yang baik. Nah, hasil positif yang diperoleh adalah terjadi pencegahan resiko untuk stroke atau stroke berulang. Kemudian mencegah juga terjadinya demensia, meningkatkan fungsi kognitif. Nah, ini Pak Mukti perlu nih karena di usia tua masih menjadi trainer, berarti fungsi kognitifnya harus selalu dijaga dong. Nah, ini bisa distimulasi dengan teknologi laser di intranasal itu tadi. Dan kemudian juga mencegah sinusitis dan kemudian juga melancarkan peredaran darah di wajah, di mata, dan di telinga sehingga penglihatan lebih baik, pendengaran juga lebih baik, warna kulit wajah pun menjadi lebih cerah. Jadi kesehatannya benar-benar komprehensif, menyeluruh untuk kesehatan otak, kesehatan wajah, kesehatan mata, dan kesehatan pendengaran. Supaya Pak Mukti makin yakin, supaya Anda makin yakin, apalagi yang punya asam urat yang tinggi, tensi yang tinggi, bahwa banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatannya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya tuh dulunya punya asam urat sampai di angka 9 pada saat itu. Terasa itu kalau bangun pagi. Kalau misalnya kita bangun mau berdiri itu sangat sakit sekali di telapak kakinya. Nah, dan kedua ya di lutut. Tapi paling sakit itu di telapak kakinya. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Alhamdulillah sih setelah rutin pemakaian teknologi ini udah normal banget di angka 4. Yang dari 9 turun ke angka 4 itu. Dari yang tadinya sakit banget untuk berdiri setelah bangun tidur pagi itu. Nah udah mulai berangsur-angsur lah tuh rasa sakitnya itu hilang. Terima kasih teknologi laser. Nah Pak Mukti, apakah Bapak siap buat hidup sehat? Oh iya, Siap berusaha buat hidup sehat? sangat siap. Siap mengupayakan menggunakan teknologi laser Pak? Oh siap. Hai, senang sekali. Baik ya. Gunakan teknologi laser. Yang saya gunakan ini adalah AccuLaser dari Gogomol. Alat ini adalah alat yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi, yaitu teknologi laser dan NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan. Dan juga sudah resmi terdaftar di pemerintah sebagai alat kesehatan. Digunakannya rutin sehari 2 kali aja. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita nggak kena komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya.
Cara mendapatkannya, semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau silakan pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau juga bisa melalui aplikasi Lagun by Gogomo. Silakan diinstal sekarang juga di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025 ini, Gogomall juga meraih banyak penghargaan. Yang pertama adalah yang tadi ya, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya telah memenuhi standar internasional. Keren Gogomall. Yang ketiga, meraih penghargaan Super Brand untuk kategori TV media. Nah, penghargaan ini adalah bentuk kepercayaan Anda, konsumen Indonesia kepada Gogomall yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan kami mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra. Yuk, sama-sama semangat buat hidup sehat, kita ngobrol-ngobrol di sana. Jadi pemirsa, jaga kesehatan sekarang juga ya. Jika ada masalah kesehatan, ayo segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.